Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah video tentang aplikasi e-Claim, pengenalan tools dan contoh pengoperasiannya pasien baru dan pasien lama. Selamat menyaksikan. e-Claim Inasi Bigis adalah aplikasi yang digunakan rumah sakit untuk proses pengajuan klaim pelayanan pasien BPJS Kesehatan secara digital. Sedangkan Inasi Bigis merupakan sistem pembayaran pelayanan kesehatan berdasarkan diagnosis dan tindakan medis pasien. Melalui sistem ini, tarif pelayanan ditentukan berdasarkan kelompok kasus pasien, sehingga proses klaim menjadi lebih terstruktur, efisien, dan transparan. Pada aplikasi e-Claim Inasi Bigis terdapat beberapa tools atau menu utama yang digunakan dalam proses pengajuan klaim, yaitu menu registrasi pasien digunakan untuk memasukkan identitas dan data pelayanan pasien, menu coding diagnosis dan tindakan yang digunakan untuk menginput kode ICD-10 dan ICD-9-CM sesuai kondisi pasien. Selanjutnya terdapat menu grouping Inasi Bigis yang berfungsi menentukan kelompok tarif klaim berdasarkan diagnosis dan tindakan medis. Selain itu terdapat menu finalisasi klaim yang digunakan sebelum data klaim dikirimkan ke BPJS Kesehatan. Baik, langsung saja kita mulai video tutorial pengoperasian pasien baru dan pasien lama. Cara klaim untuk pasien baru, kita login terlebih dahulu dan setelah login begini tampilannya. Di sini ada home, coding, grouping, kirim data online, rawat jalan, rawat inap. Lalu ada pengajuan klaim, bisa dilihat di layar. Laporan dan dashboard. Kemudian kita klik pasien baru. Kita isikan nomor rekam medisnya, nama lengkap pasien, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Lalu simpan dan klik klaim baru. Setelah itu begini tampilannya. Dan jika DPJP-nya belum tercantum, bisa kita add. Klik akun, pindah grup, klik pengaturan dan pemeliharaan, klik add, dan isi nama lengkap dokternya, dan klik save. Lalu kita kembali lagi ke akun, pindah grup, klik administrasi klaim, dan klik tanggal masuk. Kita isikan nomor peserta, nomor SEP, jenis rawat, dan kita ambil contohnya rawat jalan. Kita isikan tanggal rawat, yaitu tanggal masuk, tanggal pulang, cara masuk, DPJP-nya, dan cara pulangnya. Tak lupa juga kita isikan tarif untuk obat, laboratorium, dan konsultasi. Setelah itu, kita masukkan kode diagnosis dan kode tindakannya. Pilih grouping dan klik final IDRG dan selesai. Ini adalah cara untuk klaim pasien lama. Yang pertama itu bisa cara RM, nama SPP atau nama pasien itu sendiri. Setelah itu kita klik klaim baru untuk mulai pelayanan baru. Di sini jenis rawat, tanggal rawat, cara masuk, DPJP, dan cara pulangnya. Yang pertama kita masukkan SPP pasien terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan tanggal masuk dan jam masuk pasien sesuai dengan kedatangan pasien. Begitu pula dengan tanggal dan jam pulang pasiennya. Kita beri contoh 2 jam. Setelah itu cara masuk pasiennya menggunakan apa?
Setelah itu, DPJP-nya dipilih sesuai dengan pasien ini berkonsultasi dengan DPJP yang mana. Setelah itu, cara pulang pasiennya itu dengan cara apa? Lalu di sini ada tarif rumah sakit. Kita beri contoh, pasien itu mendapatkan obat dan pasien harus membayar 50.000. Karena pasien tidak menjalani laboratorium, tidak usah diisi. Lalu di sini konsultasinya 70, data klinis tidak perlu diisi. Lalu itu IDRG. Kita beri contoh pasien mengalami diare, yaitu dengan kode A09.9. Lalu di grouping, final IDRG, lalu inilah hasilnya. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.